Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Kembali lagi bersama saya, Pinwari, di channel Pejuang Devisa. Di mana kali ini kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu Aul Granaditya, yang bekerja di salah satu kapal pesiar sungai atau river cruise sebagai sailor atau pelaut. Mungkin teman-teman bisa mendapat informasi atau kita sharing dengan Aul. Gimana kabarnya, Aul? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, bisa sharing mengenai pertama kali bekerja di River Cruise sebagai sailor itu kok bisa gitu dan kapan awal mulanya. Dan teman-teman, informasi ya, karena kebetulan Aul ini adalah murid saya sendiri gitu. Untuk awal mulanya saya bekerja di River Cruise sebagai sailor itu di tahun 2019 saya ngelamar ke agent Indolila Klaten sebagai sailor, dan besoknya itu saya mengikuti interview Online ya pada saat itu. online sama Pak Dimawan pas waktu Nah, itu. pada saat itu kebetulan kita juga kan yang memberikan informasi, karena di situ ada lowongan sebagai sailor usia 19 sampai 30 tahun, syarat cuma bahasa Inggris saja, non pengalaman ya. Ya, ya. Dari sekitar banyak lah, hampir 70 orang yang keterima cuma sekitar 30 atau 40 orang ya pada saat itu. Kisaran 40 orang Ya. Setelah itu berangkat lah ya ke kapal, dan itu info yang pertama kita dapat sih, bekerja sebagai sailor itu training dulu ya. Ya, benar. Wah, Jadi selama 3 bulan di Sbuk ya. Jadi regulasi pas dulu saya mengikuti training untuk di Nautic Department. Ya, kasarnya buat sailor lah selama 3 bulan. Cuman kalau sekarang itu ada regulasi baru lagi. Nah, pada saat training itu kan bener 3 bulan ya. Iya. Nah, pada saat training itu 3 bulan tuh biar selesai 3 bulan itu pasti dapat Dinsbook ya, buku Ya. itu. Semacam sebelumnya juga udah dibuatkan. dapat Dinsbook itu. Cuman dari jabatannya itu bukan sailor. Tapi Jadi training. Ya, training sailor. Nah, selama training dapat gaji apa enggak? Dapat juga. Uang saku ya. Nah, sebenarnya basic 1.150, cuman dipotong per bulannya itu 700. Buat training ya? Buat, buat sekolah ya. Sekolah lah di Belanda selama. Jadi cuma dapat 400 ya. Iya. Nah, selama training ini jam berapa mulanya sampai jam berapa? Pas awal-awal datang ke sana, untuk jadwalnya itu Senin sampai Selasa teori ya. Terus dari Rabu sampai hari Jumatnya itu praktek. Contohnya kayak praktek manuver, unmooring, mooring, kayak ikat tali lah ibaratnya. Biar si kapal itu gak ke bawah. Dan pada saat training saya lihat di video itu anak-anak udah kayak ini ya, kayak nge-gym kayak mau UFC pertandingan. Iya. Soalnya keras sekali. Iya. Itu kan makanan sehari-harinya narik tarik kayak gitu, berat lah intinya. Nah, lalu setelah 3 bulan itu ada ujian ya? Ada. Jadi setelah 3 bulan itu ibaratnya kita udah punya sailing days selama 90 hari aja. 3 bulan ya hitungannya ya. Nah, langsung kita examnya itu enggak di tempat kapalnya, enggak ada sekolah khusus. Nama sekolahnya itu STC Rotterdam di Belanda ya. Ya, di Belanda. Nah, pas saya mengikuti exam itu kebetulan saya udah ditransfer buat ngumpulin sailing days ke kapal saya yang ada di Danube, yaitu nama kapalnya Thomas Hardy ya. Dan besoknya itu saya dari Danube ya, dari negara Hungari lah, saya ke Belanda lagi, balik lagi untuk besoknya mengikuti ujian atau exam buat matros atau saya. Tapi selama ikut ujian itu semua kru yang dari Indonesia lolos ya? Ada sebagian ya, ada 1 orang yang nggak lolos ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia itu ulang lagi, tapi sampai gak lolos selama 3 kali. Dan kebetulan dia masih kerja di perusahaan Sekila, dan dia sekarang cross departemen ke hotel. Oh, jadi karena fisik atau karena apa? Enggak, setahu saya sih karena pertama fisik, kedua bahasa gitu kan. Oke, sangat menarik sekali ya. Nah, setelah 3 bulan training jadi bekerja ya? Iya. Dari awalnya uang saku 400 dan bekerja berapa basicnya? Ya, ketika kita udah mendapatkan Dinsbook dan stem sailor, ya dapat gaji full lah, kisaran 1.550 lah.
Berarti 1550 ya Ya. untuk menjadi seorang sailor. Baik, lumayan sekali ya. Dan usia muda-muda ya, karena rate-nya 19 sampai 30 pada Iya, saat iya. itu. Iya. Cuma yang saya tahu karena kebetulan kita handle juga ya, bukan hanya new hire juga, ada beberapa yang dari ex kapal lain Ada. rela berpindah departemen jadi seorang sailor. Nah, pastinya tentunya training terlebih dahulu. Nah, lalu selama menjadi sailor, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kerjanya seperti apa ya kan? Kita nggak tahu. Kalau bisa dijelaskan kerjanya seperti apa. Tapi sebelum itu minum dulu. Siap, Pak. Sambil dimakan. Nah, jadi untuk kerjaan sailor itu, jadi gimana ya? Nggak bisa Menentu. menentu. Baik, kalau pas lagi sailing, kerjanya jam berapa? Jam Oke, berapa? kalau pas lagi sailing itu istilahnya kita harus standby lah 24 jam. Maksudnya nggak meski kita harus standby ngotot mata di atas terus enggak, tapi harus standby kayak di kamar, pegang-pegang radio lah HT ibarat kalau di kita itu. Contohnya kalau ada manuver malam kan kita harus bangun manuver gitu. Jam berapa mulai kerja? Biasanya jam berapa? Kalau kapal saya itu kebanyakan bukan manuver. Dia pertama manuver malam, terus kedua kebanyakan sailing malam. Jadi datang ke tujuan destinasi itu kalau nggak malam di pagi hari ini. Nah, mulai kerja jam berapa biasanya? Kalau normalnya dari jam 8 Pagi ya sampai jam 5. ngapain aja? Jam 5. Paling dari jam 8 itu kayak bersih-bersih meja di atas, cleaning lah, cleaning area lah. Terus paling sampai jam 10-an lah. Kan Siang. Iya, Lalu- siang kan berempat. Ya. Habis itu dibagi. Habis sudah selesai kerjaan semuanya. Cleaning area dibagi. Yang satu standby dari jam 12 sampai sore, bawa-bawa radio. Terus dilanjut sama yang masuk shift dari jam 6 sore sampai jam 12. Terus dilanjut lagi dari jam 12 malam sampai pagi. Oh, jadi panjang juga waktunya. Iya. Istirahatnya sedikit ya, tapi Ya, kuat ya. paling kisaran 5 jam, 6 jam lah. Sama aja seperti departemen yang lain. Cuma bedanya ini ada kerja malamnya. Gitu. Iya, benar-benar. Nah, lalu berapakah jumlah sailor dan apa nama-namanya? Misalkan kapten atau engineer. Jadi untuk di nautik itu tergantung kapal sih ya. Kan di Skila ada kapal 110, ada kapal 135. Penumpangnya, passenger-nya. Enggak, panjangnya itu. Oh, panjangnya. itu. Ya, tergantung kapasitas. Nah, yang tahu sendiri Kebetulan punya saya itu kapal yang paling gede 135. Jadi untuk nautik timnya itu 3 orang sailor, 1 orang first officer, terus 2 orang kapten, first captain sama second captain dan 1 orang engineer on board. Nah, kapal AU sendiri berlayarnya ke negara mana aja? Untuk kapal saya sih ya, maksudnya monoton gitu ya, di sana-sana aja paling ke 4 negara lah, kayak Budapest, Hungaria. ya, terus dilanjut ke Slovakia, ke Bratislava, habis itu Austria kayak kota-kota Linz, Vienna, Austria. Ke Iya. Jerman nggak? Jerman pernah cuman sekali pas season kemarin. Nah, banyak orang yang nggak tahu mengenai Sailor Developer. Tadi aku udah sedikit memberikan cerita atau pengalaman ya. Lalu kesulitan apa selama bekerja menjadi seorang sailor ini? Kalau aku pribadi sih ya, kalau saya pribadi itu dari segi bahasa. Bahasa ya? Kan di nautik itu basicnya bukan bahasa Inggris, bahasa Jerman. Tambah lagi kapten di kapal saya itu udah tua-tua, dia gak bisa bahasa Inggris. Nah, kesulitannya itu di sana. Harus bisa komunikasi dengan bahasa Jerman lah. Nah, itu ada sempat mendampingi setir juga ya? Ada. Biasanya kalau jaga malam itu. Berarti kaptennya tidur apa gimana? Bukan tidur. Contohnya kayak dia pengen ke toilet, gitu. Jadi kita handle, Iya. kita cuma nggak belok-belok, Nggak belok-belok lah. cuma dia majang liatin, Ya, dia majang dia. Ngeliatin. nggak mencet-mencet. Nggak mencet-mencet. Lalu kalau yang di pinggiran itu ada semacam kemudi atau apa yang namanya? Oh, itu namanya yang di pinggiran itu wings. Fungsinya? Buat navigator juga. Contohnya kalau di log atau pas lagi kita manuver itu fungsinya. Nah, itu yang disebut dengan karena betul pernah kerja di river juga kan. Nah, Kalau lagi di sungai itu lewat jembatan suka ke bawah itu manuver. oh itu bukan, Apa? itu namanya wheelhouse down. Nah, itu Jadi si kita mencet wheelhouse-nya apa? itu otomatis contohnya kalau si wheelhouse-nya nggak diturunin, otomatis kan si wheelhouse-nya itu nabrak jembatan. Ya, jadi teman-teman
jembatan nih, karena jembatannya kan pendek-pendek. Iya. Kapal kan kadang kalau lagi airnya pasang tinggi ya, jadi dia ke bawah ya gitu. Iya, ke bawah, ke bawah. Itu yang ngerjain kapten apa kita? Oh, kapten, dia otomatis ya, tinggal Pencet. pencet-pencet aja. Jadi si yang mainnya itu hidrolik, naik turun ke bawah, naik turun ke bawah. Nah, suka citanya menjadi seorang sailor. Sukacitanya sih ya kalau lagi musim dingin kedinginan, kalau lagi Pastilah. musim panas ya tahu sendiri lah. Kalau udah summer di Eropa itu wah panasnya udah Baik musim salju ya. ya apalagi musim salju sampai mimisan. Nah, ada hal yang lebih menarik dari cerita Aul sendiri ya, karena pada saat itu udah keterima, tinggal nunggu berangkat dan udah pisah juga ya. Iya, betul. 1 hari mau berangkat, 2 hari ya, 2 hari. 2 hari. Kurang dari 2 hari ya. Kurang dari 2 hari. Ditelepon sama agensi ya kan. Tapi tidak ada jawaban. Ditanyakan ke orang tua juga tidak tahu ya. Jadi diteleponin terus hampir ratusan kali karena dia disuruh ini berangkat dan harus pada saat itu harus apa namanya? Tes PCR. Iya, PCR. Harus PCR dengan waktu yang sangat mepet. Masih ingat pada situ sore di jam asar lah, setelah sholat asar jam 4 sore. Nggak ada kabar, orang tuanya pun tidak tahu. Karena Aul sendiri sedang berada di pulau. Karena dia basicnya memang bener nelayan gitu. Nah, saya ada inisiatif tuh beres maghrib ke rumahnya kan, tapi karena rumahnya jauh ujung Banten ya, ujung Iya. Kulon. Cuaca tidak bagus, Kisaran 3 jaman lah kalau dari Labuan. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak jadi ke rumah, memutuskan untuk besok subuh lah. Nah di malam hari pun keluarga sempat mencari ya. Iya, Jadi benar. orang tua dia mencari anaknya nih ke tengah pulau dan Aul sedang ngapain tuh? Saya itu apa ya lupa itu. Oh, Menjaring. enggak. Benerin jaring? Kerja, ya, benerin alat tangkap lah. Iya. Jadi dia dicariin, dia lagi benerin alat tangkap. Bapaknya lewat sewa perahu, dikira Aul ini, oh bapak lagi mancing. Padahal bapaknya lagi mencari Aul ya. Iya. Ya udah, biasa aja gitu. Dan balik lagi nggak ketemu. Pagi-pagi di rumah kalau nggak salah kurang dari jam 4 lah sebelum adzan subuh. Berangkat hujan dan nggak tahu medannya seperti apa sendiri. Sampai akhirnya datang kan ternyata bener jauh juga gitu. Dan pas dulu jujur itu udah ada perasaan kayak gak enak lah. Enggak, kan bapak nyari nih sewa perahu. Kan Aul lagi benerin alat tangkap. Lihat bapak kan, pikiran Aul, oh bapak lagi mancing. Soalnya pertama kali ya jauh kan ya, terus diteriakin kan gak denger, tambah sama apa ketutup sama suara ombak lah. Kan pas Tapi lihat itu bapak. lihat Jadi Iya. unik ya. Jadi bapaknya nyari dia di tengah laut. Dia ngeliat, cuma oh dikiranya lagi mancing. Nah, pada sampai akhirnya kan pagi-pagi saya datang ke rumahnya, dicari lagi ya. Iya, dicari lagi sampai nyewa kapal yang kedua kali. Jadi sewa kapal Iya. 2 kali buat ngasih tahu kalau dia mau berangkat. Dan tidak ada rasa salah begitu sampai berangkat ya. Unik kan. Saya aduh tidak sampai di situ dan PCR untung ada kawan ya kan PCR bisa cepat ya kebetulan. Iya, alhamdulillah itu. Tapi, nah pada saat sampai bandara karena kebetulan saya sendiri yang mengantarnya kan kita udah sampai bandara ya mau check in. Aul posisi di imigrasi ya diperiksa ya Ya, diperiksa. pakai tasnya ketuker dengan ibu-ibu ya kan. Ya. Dan kebetulannya itu si dalam tas saya itu dokumen-dokumen semua kayak paspor, SIM-book dan lain-lain lah ibaratnya. Dan PCR juga ada di tas dia. Iya. Jadi pada saat screening ya Iya. tasnya sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu panik juga karena kenapa? Isinya uang ya 30 juta. Bener nggak? Bener-bener. Dan sampai kita report ke Sapam juga security buat tolong cariin ya. Ya saya yakin kalau isinya bukan uang 30 juta ibu-ibu nggak bakalan nyari. Iya, betul. Karena kebetulan tasnya sama, Aul cari tas dia karena di situ dokumen-dokumen penting dan ibu-ibu nyari tas karena ada uang. Bahkan dari saya sendiri sempat bilang, karena kita udah nyerah gitu ya udahlah gitu kan. Udah sampai di sini aja, lagian udah ada uang gitu kan. Karena udah buat modal habis. Iya. Ya udah sama aja. Cuma pada situ alhamdulillah ya karena ibu-ibunya pastinya lebih panik uang kan. Dia cari-cari dan ketemu juga ya. Jadi cerita yang sangat unik ya dari seorang Aul ya. Sedih banget kemarin perjalanan itu pas Baik. awal naik ke River Cruise.
pasti ya yang sebelumnya bener-bener seorang nelayan yang cuma bisa di bagang atau di Iya, perahu betul. sampai ke luar negeri ya. Alhamdulillah kalau sekarang gitu. Ya, sudah jalannya ya. Pasti Iya. yang orang berusaha bersungguh-sungguh berdoa pasti hasil. Nah, kita sedikit bertanya lagi. Karir dari seorang sailor itu seperti apa di river? Oke, Apakah nah. menjadi sailor aja atau bisa mungkin jadi kapten? Mhm. Oke, berbicara untuk karir, jadi gitu, gini ya, setiap season itu selalu ada simulasi lah. Jadi si atasan itu, dia itu pengen, ibaratnya anak buahnya pengen maju semuanya. Jangan stuck di sana-sana aja gitu. Banyak orang kita juga, ada senior dari Indonesia, namanya Widodo. Dia udah lama di perusahaan Sekira. Dia itu awal-awalnya sama seperti saya di Sailor. Nah, habis itu dia naik jadi engineer selama 15 tahun sekitar. Peluangnya itu sangat Bagus bagus ya. lah, sangat bagus. Cuman ada cumannya ya. Kalau misalkan pengen cepat naik itu harus belajar bahasa Jerman. Itu kudu. Pastinya bukan hanya menurut saya bukan hanya departemen sailor. Iya. Departemen yang lain itu kalau di river kalian atau teman-teman kalau bisa belajar bahasa Jerman. Investasi lah begitu pulang teman-teman belajar di Goethe atau di online kan banyak sekarang karena bahasa itu adalah apa ya? Bahasa ya penyambung ya buat ke banyak orang ya. Dan Aul sendiri bisa bahasa apa aja sekarang? Inggris aja. Inggris sama Jerman. Paling Jerman cuman basic aja dikit-dikit. Dikit-dikit Ya, ya. Yang penting ngerti aja ya kalau kayak disuruh. sejarah gitu, eh, terus kayak nyapa kapten di pagi hari. coba Gitu. coba praktekin. Kayak Guten Morgen kapten, yes, Oh. Guten Morgen adik. Hmm. Terus kayak manuver juga, contohnya kayak saya di reception, ada di reception suruh ngasih jarak sama kapten. Oke, kapten, reception, cuy meter, nah Sway meter. Oh. Jadi seru ya. ya seru lah. Saran teman-teman mungkin yang ingin menjadi sailor apa? Gimana bisa dulu? Teman-teman mungkin ada yang ingin jadi sailor di river itu sarannya apa? Ya untuk sarannya teman-teman pengen jadi sailor, ya gampang sih ya. Tinggal report aja ke atasan, habis itu apa? Ada itu apa namanya? Kayak Cross training. ya kayak cross training. Oke, baik ya teman-teman, sudah jelas ya informasinya yang bisa disampaikan. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu lagi dan lagi. Jikalau teman-teman sedang melamar kapal, mudah-mudahan tercapai dan kalau yang gagal jangan putus asa dan yang sedang belajar tetap semangat. Jangan lupa terutama subscribe channel Pejuang Pejuang Devisa. See you teman-teman. Sampai Mantap. berjumpa.